Selamat datang di podcast LBH Apik Sulawesi Tengah. Sobat Apik, Berani melapor itu hebat. Membersamai kamu di podcast kali ini, saya Lia bersama tamu spesial kita yaitu Kahana. Halo. Dengan tema podcast yang akan memberikan kamu pengetahuan terkait kampanye masif kekerasan berbasis gender dan juga seksual. Nah, podcast ini disponsori oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia dan juga program yang didukung dari Gen Z, Generation Gender. Membersamai kamu Sobat Apik bersama Kahana. Sebelum kita lanjut nih Kahana ke pembicaraan yang lebih dalam ya terkait peran perempuan dan juga bagaimana ini akan berpengaruh nanti di International Women's Day yang akan tayang spesial podcast ini di bulan Maret nanti. Kita perkenalan dulu bersama Kahana. Kahana silakan perkenalan diri dengan Sobat Apik. Oke, halo Sobat Apik. Saya Pendeta Hana dari Gereja Toraja. Sudah 3 tahun melayani di Jemaat Sion Anutapura Palu. Kalau pengalaman pelayanan sudah sekitar 23 tahun sebagai pendeta di Gereja Toraja. Iya, betul. Cukup lama, 23 Cukup lama. tahun. Itu sudah pindah kemana-mana. Oke. Dari Palopo, Toraja, Kalimantan, Sulawesi Barat, terus di Palu sini, Sulawesi Tengah. Jadi itu banyak sekali pengalaman. Ya, sudah punya suami, ada anak. Ya, Kahana sendiri menjadi pendeta di awal menjadi pendeta di umur berapa itu? umur 29 tahun. 29 Ya. tahun. Sekarang sudah di Umur 52 tahun. cukup lama ya. Ya, betul. Berarti dengan pengalaman yang sudah sangat banyak nih, Kahana pasti bukan hal yang asing lagi membicarakan tentang peran perempuan. Ya, betul. Utamanya di memperingati International Women's Day ini, Sobat Apik, Kahana, gimana sih sebenarnya peran perempuan ya, apalagi dalam sektor yang Kahana dalami, jadi pendeta sudah sekian lama ini, apakah peran perempuan itu menjadi salah satu hal yang penting dan bagaimana tanggapannya dari segi agama? Ya, terima kasih Mbak Lia. Kalau bagi saya, karena peran perempuan itu sangat penting di tengah-tengah masyarakat, memang hal ini menjadi sebuah komitmen bagi kami, apalagi sejak dari muda memang aktif di kegiatan pemuda, utamanya di perempuan, dan juga ya perwati, utamanya perwati. Saya juga beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional perwati, dan ya terakhir kita ada di Kota Palu ini bagaimana berkomitmen untuk edukasi hal-hal tentang kesetaraan gender. Saya kira itu. Memang hal ini cukup jadi banyak hal yang harus digarisbawahi ya, karena selain daripada peran perempuan di agama nih, Kahana, mungkin ada berbagai macam kasus yang terkait hal tersebut yang Kahana dapatkan, entah itu ketidakadilan atau bahkan kekerasan yang lekat begitu dengan pengalaman Kahana. Apakah ada? Luar biasa. Kalau tentang pengalaman banyak sekali. Apalagi kami sebagai pendeta di tengah-tengah komunitas gereja, komunitas jemaat, dekat sekali dengan situasi-situasi kasus-kasus kekerasan. Baik itu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, baik bentuk fisik maupun verbal, ekonomi dan semua hal. Itu sudah sangat sering kami tangani. Paket komplit ya? Ya, komplit. Kalau terkait memang kekerasan perempuan dalam segi agama, bagaimana pandangan hal itu dalam penyelesaiannya, dalam solusinya, dalam cara membantunya, dari pengalaman Kahana sendiri dengan kasus-kasus yang sudah terjadi? Kalau dengan kasus-kasus yang sudah terjadi yang pernah saya tangani, utamanya kekerasan kepada perempuan, baik perempuan yang sudah berumah tangga dari suami maupun perempuan yang belum berkeluarga, dari pacarnya, dari temannya atau dari teman dekatnya, semuanya kami lakukan dalam pendampingan untuk tiba pada sebuah kesimpulan tentang pendampingan hukum
memang ada hal yang perlu kami pikirkan untuk kasus-kasus tersebut. Jadi kalau pendampingan hukum, memang kami menyerahkan itu kepada keluarga, tapi dalam bentuk pendampingan psikologi terhadap keluarga. Apakah kami memberi masukan kepada keluarga untuk melanjutkan ke hukum atau bagaimana, dan itu keluarga yang punya kesimpulan. Jadi kalaupun misalnya ada kasus yang kami tangani secara tugas sebagai seorang pendeta, memang lebih banyak pada pendampingan secara psikis. Sehingga pada akhirnya nanti orang tersebut atau korban tersebut yang punya kesimpulan apakah akan melakukan langkah hukum atau tidak. Ya. Berarti langkah awalnya didampingi dulu secara dasar dengan keluarga ya, secara psikis. Baik. Kalau dari ini Kak Hana, banyak ya mungkin stigma di luar sana. Ini sudah stigma yang umum sebenarnya. Kalau suami dalam hal ini boleh mendidik istri dengan cara-cara tertentu, baik juga dalam arti kekerasan. Nah, apakah ini berkaitan dengan pengalaman Kak Hana sebagai pendeta sendiri? Adakah dalil atau tafsiran yang membenarkan hal ini? Ya, kalau bagi kami sebagai seorang pendeta, dalil mengatakan bahwa suami boleh mendidik istri dengan cara kekerasan itu tidak ada. Dalil apapun, agama apapun tidak membenarkan itu di muka bumi ini, karena itu ya, Tuhan menciptakan kita dengan begitu baik, dengan begitu sempurna. Kalau di pandangan Alkitab, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Berarti dalam kesetaraan kita dengan sesama manusia itu betul-betul sangat dihargai. Karena ada kesegambaran Allah, dalam arti kalau dalam pandangan Alkitab itu ada kebaikan Allah, ada hal-hal yang sangat mulia yang Allah berikan bagi kita dalam diri kita sebagai manusia untuk betul-betul bagaimana kita saling memuliakan. Karena kalau itu tidak ada bagi kita, maka timbul paham-paham untuk saling mendiskreditkan, saling melecehkan dan sebagainya. Jadi memang tidak ada dalil sama sekali mengatakan bahwa suami boleh mendidik istri dengan cara kekerasan. Ya, itu. Memang ya, dalam segala bentuk agama ya mungkin ya Kak Hana ya, tidak ada kekerasan yang bisa dibenarkan, apalagi dalam hubungan. Tapi saya penasaran nih Kak Hana, sebenarnya bagaimana agama dari pengalaman Kak Hana ya memandang kekerasan yang mungkin sudah terjadi cukup lama ini, dari segi rumah tangga yang diakibatkan karena ekonomi, kekerasan fisik, verbal. Kalau tanggapannya Kak Hana secara pribadi dengan background sebagai pendeta yang cukup lama, itu bagaimana? Ya, memang kadang-kadang kekerasan dalam rumah tangga itu muncul karena utamanya itu kesalahpahaman yang dari awalnya. Tapi kalau orang yang mengerti bahwa mereka diciptakan, kalau bagi kita yang mempercayakan hidup dalam ranah kekristenan, mengatakan bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti bahwa kasih yang Tuhan sudah anugerahkan bagi dirinya itu harus diwujud nyatakan kepada sesamanya. Utamanya misalnya kalau kami dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 25-28 dengan mengatakan suami harus mengasihi istri, dan bagaimana sebaliknya istri harus menghormati suami. Jadi kalau sifat menghormati dan mengasihi itu ada, saya yakin hal-hal kesalahpahaman dan kekerasan itu tidak akan terjadi. Sekalipun memang sebagai manusia dalam berbagai lingkungan keadaan yang kita hadapi, kadang-kadang kesalahpahaman akan ada. Tapi kalau dalam ajaran Alkitab yang saya dalami dan saya nyatakan dan ajarkan kepada umat, yaitu kasih menjadi dasar dari semua itu. Bahwa kalau kasih itu kita miliki, pasti kita tidak akan punya sifat keras atau kasar kepada sesama manusia. Apalagi kalau mau memukul, apalagi kalau mau membunuh, itu tidak dibenarkan sama sekali. Sama saja kalau dalam Alkitab dikatakan Kejadian 2 ayat 22-24 itu, bagaimana seorang istri
itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Berarti bahwa istri itu atau perempuan itu atau Hawa itu adalah bahagian dari diri si laki-laki. Ya, jadi kalau dia kasar, kerasi istrinya atau saudaranya yang perempuan, berarti dirinya sendiri juga yang dia kerasi. Ya, itu yang menjadi dasar dalam pandangan Alkitab di ajaran kita, bahwa memang tidak boleh sama sekali sebenarnya mengerasi atau melakukan kekerasan kepada perempuan. Benar. Ya, karena memang perempuan itu terambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi saling membutuhkan Ya, sebenarnya. saling membutuhkan. Ya. Dan memang mengartikan kata kasih ini kadang perempuan bisa mengambilnya dalam langkah yang salah. Mungkin dengan cinta kasih yang cukup dalam ya, dengan kekerasan yang dirasakan, memilih untuk diam saja, tidak berani bersuara, takut suaminya akan ditindaki. Benar begitu kan Kak Hana? Dengan kasih yang terlalu susah untuk menyamakan, mungkin kesadaran yang tidak dipahami ya terkait peran perempuan dan juga apa yang harusnya tidak didapatkan. Banyak perempuan yang juga takut dianggap durhaka terhadap suami dengan bersuara. Bagaimana seharusnya perempuan itu bersikap sih Kak Hana kalau dalam pengalaman Kak Hana sendiri sebagai pendeta selama ini? Jadi memang kalau ada kasus-kasus seperti begitu, pertama-tama orang yang jadi korban biasa langsung melapor ke kita sebagai pendeta. Memang yang pertama langkah kita lakukan, kita tidak mengumbar dulu masalah dia, karena itu kan sebuah aib juga. Tapi kita melakukan pendampingan, karena itu tadi bahwa memang tidak boleh kita diam melihat sebuah kekerasan yang terjadi pada diri perempuan atau seorang istri. Tidak boleh kita diam, tapi kita akan lakukan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itulah yang di awal saya katakan tadi, bagaimana kita dampingi secara psikis dulu. Dan memang ketika kita dampingi secara psikis, dalam arti trauma healing yang kita lakukan dulu, lalu setelah mereka secara bertahap trauma healing itu berjalan pada dirinya tahap demi tahap, akhirnya mereka sendiri mengambil kesimpulan, oh saya harus melapor ke jalur hukum ini. Jadi kalaupun hal-hal itu terjadi pada korban, sebagai pendeta kita tidak menyarankan dulu langsung pada jalur hukum, kalau masih bisa kita tangani secara kekeluargaan. Nanti trauma healing kita lakukan, baru mereka sendiri yang berkesimpulan bahwa kami harus melakukan jalan keluar melalui jalur hukum. Jadi memang jalan terakhir jalur hukum yang kita tempuh kalau memang sudah tidak ada jalur lain yang bisa kita. Tapi memang tindakan-tindakan perempuan diam kalau mengalami ini itu tidak baik. Tidak baik. Dia harus menyampaikan kepada orang yang bisa dipercaya untuk proses penyelesaiannya. Karena memang apalagi ini menyangkut nyawa, menyangkut nyawa, apalagi kalau sudah penganiayaan. Karena ini psikis ini yang sulit sekali diobati. Karena tidak ada orang lain yang bisa mengobati psikis seseorang kecuali dirinya sendiri. Itu yang memang harus terjadi. Berarti memang lingkup gereja itu menciptakan kesadaran dari si korban sendiri ya, karena ya tanpa paksaan. Ya, kita lakukan kesadaran untuk si korban. Baik, jadi memang hal-hal seperti ini sering didapati ya. Dan cukup banyakkah kasusnya karena selama ini, selama berpengalaman menjadi pendeta? Ya, kalau mau dibilang banyak juga. Cuman memang yang perlu kita tekankan di sini bahwa si korban harus betul-betul disembuhkan secara total. Karena kalau dia tidak disembuhkan secara total, dia bisa berdampak atau berpotensi untuk melakukan kekerasan lagi kepada generasi-generasi selanjutnya. Berulang ya. Ya, misalnya saya seorang ibu. Kalau hati saya tidak terobati dari kekerasan yang saya alami, maka saya bisa ajarkan kekerasan itu juga kepada anak saya. Benar, trauma yang tidak selesai. Ya, trauma yang tidak selesai. Lalu kalau anak saya juga tidak diobati, akan berdampak lagi kepada anak berikutnya dan seterusnya. Makanya kekerasan kalau kita tidak potong pada korban atau kita tidak putuskan pada si korban untuk mengobati apa yang dia rasakan, maka itu tidak akan bisa berhenti kekerasan di muka bumi ini. Jadi memang utamanya korban yang harus mendapat perhatian di sini. Dan korban sendiri memang
apa ya, masih ada kemungkinan sebenarnya untuk kembali menjalin trauma yang dia rasakan ya. Kalau kita Gen Z, anak muda bilangnya Oma, relapse. Ya, betul. Kembali begitu, walaupun hal ini menyakitkan tapi dilakukan lagi dan bahkan lagi. Nah, kebanyakan memang yang didapatkan pelaku adalah laki-laki kan, kalau korban perempuan. Apa sih sebenarnya Kak Hana yang bisa kita sampaikan kepada laki-laki di luar sana ya, dari perspektif Kak Hana sendiri, untuk menjadi pemimpin keluarga yang penuh kasih ya, yang tidak menerapkan apapun yang melibatkan kekerasan gitu. Betul. Dan juga menghormati perempuan. Ya, kalau bagi saya dalam pandangan Alkitab banyak sekali contoh-contoh bagaimana seorang perempuan itu bisa harus tampil memberikan potensi dirinya dalam kehidupan ini, baik itu dalam keluarganya, dalam masyarakat, dimanapun mereka berada. Banyak sekali contoh-contoh, misalnya Rasul Paulus sampaikan di kitab Roma, si Eunike, Sintike, Lois, neneknya Timotius yang betul-betul mendidik dia sehingga dia sebagai anak, sebagai cucu memotong rantai kekerasan itu supaya tidak terjadi berkali-kali dan berikutnya. Sehingga dia betul-betul melihat ini sebagai sesuatu hal yang akan dia angkat sebagai potensi untuk mengembangkan kebaikan di kemudian hari bagi dirinya sendiri. Nah, itulah saya bilang tadi, kalau pesan untuk laki-laki yang sering melakukan kekerasan, ya berhentilah. Menghormati istri, menghargai istri, dan menerima dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kalau memang sudah dipersatukan misalnya dalam rumah tangga, ya itu dianggap bahkan dipahami bahwa istri itu memang tulang rusuk dia. Kalau dia memukul istrinya berarti rusuk dia yang dia sakiti. Memukul diri sendiri ya, juga. memukul diri sendiri. Itu yang kita pahami dalam pandangan Alkitab. Ya. Dan memang di dunia yang modern ini ya Kak Hana, banyak hal yang baru yang harus disesuaikan. Bahkan banyak laki-laki yang mencoba menjadi peran perempuan, perempuan yang menyeimbangkan peran laki-laki. Dan bagaimana sih sebenarnya Kak Hana peran agama ya yang menjadi pengalaman Kak Hana sejauh ini dalam mencegah ke depannya, mengatasi kekerasan-kekerasan yang pasti akan terjadi, selalu terjadi dan akan terus berlanjut jikalau tidak diberhentikan dari akarnya. Ya, kalau selama ini komunitas gereja atau jemaat lakukan itu, pertama memang kalau di kegiatan-kegiatan gereja itu ada ibadah-ibadah keluarga, di situ diintensifkan bagaimana mereka betul-betul memahami keluarga itu sebagai sebuah keutuhan yang harus dijaga. Ayah, ibu, anak, dan di situ mengajarkan bagaimana nilai-nilai agama harus terus bertumbuh. Itu utamanya dalam keluarga. Kemudian setelah itu kita melangkah keluar lagi di lingkungan persekutuan gereja, lalu kita melangkah di lingkungan masyarakat, lalu hal-hal yang dilakukan secara lembaga, kita biasa melakukan seminar, selalu melakukan workshop, selalu melakukan panel diskusi, bahkan ada grup-grup WA yang dibangun, yang dibentuk, bagaimana berdiskusi tentang kehidupan sehari-hari dalam grup itu, sehingga saling memahami bagaimana istri, suami, anak, dan bagaimana seisi rumah itu, siapapun, baik orang yang tinggal dengan kita, itu harus ada saling menghargai di dalam, menghormati, dan mengasihi. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh lembaga, sehingga mencegah lebih baik dan tidak akan terjadi kalau terjadi lagi ya pencegahan itu kita lakukan dengan cara-cara itu tadi. Pertama-tama dari keluarga sebenarnya. Kalau keluarga punya pandangan yang betul-betul memahami bahwa ayah, ibu, anak ini adalah sebuah keluarga, sebuah komunitas yang harus dibangun dengan menciptakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, maka saya rasa kekerasan itu tidak akan pernah terjadi di muka bumi ini. Jadi memang di keluarga pertama. Jadi kalaupun itu sudah terjadi, ya kita libatkan pihak-pihak yang berwajib. Sehingga mereka memberikan pandangan bagaimana dari sisi hukum, bagaimana dari sisi ekonomi, bagaimana dari sisi nilai-nilai dan etika sosial dan sebagainya. Jadi ini yang mesti memang terbangun dari semua unsur. Tapi intinya itu di situ keluarga yang harus memahami. Memang.
banyak yang bilang keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak ya. Karena jadi bisa membentuk segala macam rupa juga perilaku anak kan ke arah yang lebih baik ataupun tidak sama sekali. Betul. Tapi dalam lingkup gereja sendiri karena pasti ada jemaat ya yang membantu sesama begitu, apalagi jemaat-jemaat yang mungkin menjadi korban kekerasan. Nah, dalam lingkup itu bagaimana sih Kahana jemaat ini bisa berkontribusi dalam membantu korban yang sepengalaman Kahana nih tanpa adanya melanggar nilai-nilai agama yang ada? Kalau kontribusi-kontribusi yang dilakukan terhadap korban-korban kekerasan di lingkungan gereja, di lingkungan jemaat, ya memang ada firman Tuhan mengatakan bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Artinya bahwa dengan firman Tuhan itu maka jemaat atau warga itu punya pandangan bahwa kita tidak boleh tinggal diam hanya berpangku tangan melihat saudara kita mengalami korban kekerasan. Jadi dengan cara itu tadi melakukan perkunjungan, mendoakan mereka, ya itu melakukan trauma healing kepada mereka. Dan ini yang utama itu trauma healing. Kalau mereka betul-betul sembuh dari bentuk kekerasan itu, dari trauma-trauma yang mereka rasakan selama ini, mereka akan tahu bahwa oh dirinya ini berharga. Jadi kadang-kadang memang orang yang jadi korban juga itu mereka merasa minder, malu bahkan, tidak mau speak up terhadap keadaan dirinya. Karena ini budaya patriarki yang terlalu tertanam di masyarakat kita. Sudah lama mengakar. Ya, sudah lama mengakar. Saya malu. Nanti bagaimana banyak sekali. Jadi kalau itu yang didampingi si korbannya dulu supaya berani speak up, makanya pasti akan bisa memutus mata rantai kekerasan selanjutnya. Memang sekali lagi harus kesadaran diri ya. Kesadaran diri. Kesadaran diri dan tahu perempuan khususnya memang mempunyai banyak kelebihan yang tidak harusnya dimatikan oleh bagaimana orang lain menilai pribadi kita atau trauma yang sebelumnya terjadi. Tapi kalau menyangkut soal ini, Kahana apa sih pesan dari Kahana sendiri terkait perempuan yang mungkin sekarang sedang mengalami kekerasan dan tidak tahu nih jalan keluarnya seperti apa atau bahkan merasa tidak ada jalan keluar sama sekali? Ya kalau pesan saya bagi teman-teman atau siapapun di luar sana yang mengalami korban, beranilah speak up. Tapi memang jangan berani dengan berani tanpa arah dan tanpa tujuan. Karena kadang-kadang orang juga berani ya istilahnya orang hantam kromo saja. Artinya mengumbar aib. Cari orang yang tepat untuk menyampaikan persoalan kita. Dan pasti orang yang tepat itu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang kita hadapi. Karena memang tidak sembarang juga sekarang ini di zaman modern ini kita speak up terhadap masalah kita pada semua orang. Jadi saya anjurkan cari orang yang tepat. Benar ya. Mungkin di bidang hukum siapa yang bisa membantu kita. Kalau dari trauma healing mungkin dari psikologi, pendampingan-pendampingan kalau dari pihak gereja, kalau bagaimana kami sering mendampingi pendeta atau memang kalau di istilahnya kami ada konselor. Konselor khusus untuk penyelesaian trauma healing itu. Itu yang biasa kita lakukan. Benar. Sama juga yang disediakan oleh LBH Apik sendiri Ada sistem pendampingan dan juga utamanya terkait kekerasan nih. Karena kekerasan berbasis gender, seksual, bahkan segala macam yang diakibatkan trauma dari si pelaku yang dirasakan oleh korban. Semua tempat bisa memberikan solusi, bantuan ya Kahana, tapi tergantung kita menyadari apakah tempat itu benar untuk kita ataupun tidak ya. Betul. Dan terakhir pertanyaan yang saya rasa sangat amat ingin saya tanyakan ini Kahana, terkait kesadaran dan juga edukasi kekerasan terhadap perempuan yang sampai sekarang skalanya masih tinggi. Walaupun dengan berbagai macam kepercayaan, ya khususnya tokoh agama nih Kahana. Bagaimana sebenarnya tokoh agama harusnya kalau dari pengalaman Kahana memandang kekerasan perempuan yang sampai saat ini masih ada? Ya kalau peran-peran tokoh agama saat sekarang ini saya kira cukup signifikan. Dalam agama apapun mereka sudah mengkampanyekan bahkan sudah langsung menangani
Dan memang perannya ini sangat dibutuhkan sampai kapanpun di tengah-tengah masyarakat. Edukasi ya? Ya, edukasi dari tokoh-tokoh agama, baik melalui khotbah, baik melalui pengajaran, pun perilaku sendiri dari tokoh agama itu. Mencontohkan. Ya, mencontohkan. Karena memang ya artinya bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini manusia yang punya keterbatasan dan kekurangan. Manusia yang diberi Tuhan juga potensi-potensi dalam dirinya, baik potensi yang luar biasa memberikan kebaikan bagi orang lain, pun dalam situasi tertentu kita juga memiliki potensi yang jahat sebenarnya dalam diri kita. Iya. Karena kadang-kadang situasi itu membuat kita mengeluarkan potensi yang jahat itu. Nah, disitulah perlu kita miliki sebuah sikap yang betul-betul, kalau dalam ajaran Alkitab itu dikatakan takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, kalau itu sikap takut akan Tuhan itu ada dalam diri kita, kita akan tahu jangan berbuat jahat. Tapi kalau kita hanya bilang saya takut kepada manusia, makanya bisa kita lakukan kejahatan. Tapi kalau kita bilang saya takut kepada Tuhan, maka kita pasti tidak akan melakukan kejahatan. Karena ada batasan Ya, ya. ada batasannya. Okay. Karena ini kita diciptakan. Karena kita suatu saat nanti dia minta pertanggungjawaban kita bagaimana kita di dunia ini, apakah kita melakukan yang baik atau melakukan yang tidak. Dan itu ada sudah tempat-tempat yang dia siapkan. Kalau tempat yang dia inginkan kita masuk di sorga, ya berarti kita harus mempersiapkan hidup dengan baik. Kalau tempat di mana kita mau masuk ke neraka, ya berbuat jahat lah. Ya itu saja. Kembali kepada Pilihan masing-masing, ya. Tapi sebagai manusia memang harus ada perlu itu tadi dalam firman Tuhan, saling tolong menolonglah kamu menanggung bebanmu. Itu dalam kitab Galatia itu. Sehingga memang betul-betul memberikan kita pandangan bahwa kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individu. Karena fungsi kita sebagai makhluk sosial itu harus saling peduli. Siapapun dia, jangan pandang dia dari mana, atau dari siapa, dari agama apa, tapi semua harus ada semacam paham dalam diri kita sebagai manusia bahwa kita ini diciptakan setara, sederajat, siapapun itu manusia. Di hadapan Tuhan itu sama. Karena itu tadi Adam dan Hawa, bukan dibilang agama A atau agama B, tapi Adam dan Hawa. Betul-betul diambil dari rusuk. Nah, kalau suami memikirkan dan memiliki paham demikian, saya yakin tidak akan ada melakukan kekerasan. Agama apapun kalau punya paham itu pasti tidak akan melakukan kekerasan. Ya, itu yang saya pikir, bahwa betul-betul kita ini sebagai manusia harus saling menopang. Benar, saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Karena memang ini sebenarnya tambahan pertanyaan juga. Ya, betul. Sebelum terakhir nih Kak Hana, apakah menurut nih Kak Hana, banyak kan sekarang perempuan yang mungkin akibat trauma kekerasan yang dirasakannya sendiri atau orang terdekatnya, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak akan menjalin hubungan kembali. Betul, ya. Merasa kalau sendiri saya lebih akan nyaman. lebih baik, lebih nyaman. Ya. Gimana tanggapan Kak Hana sih terkait itu? Ya, kalau tentang keputusan untuk punya pasangan atau tidak, memang itu tergantung pada diri seseorang. Karena itu adalah hak yang dikasih Tuhan kepada dia. Baik. Tapi memang yang pertama itu ya jangan memandang sebuah masalah yang dihadapi oleh orang lain yang mungkin menurut kita bahwa pengalaman itu kasih pahit hatinya, kasih sedih hatinya. Jangan memandang persoalan orang lain itu sebagai batu sandungan bagi kita untuk tidak mau punya pasangan, atau kita pun sendiri yang sudah jadi korban, kita anggap sudahlah. Tidak semua laki-laki pasti ada laki-laki yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan. Jadi dari pengalaman pahit kita belajar untuk mencari yang lebih baik. Itu sebenarnya. Karena memang banyak orang, sudah kapok saya. Satu kali saja. Tapi bagi prinsip saya, jangan menganggap sebuah hal yang sudah terjadi pada diri kita yang mungkin membuat kita betul-betul sakit untuk tidak mau move on istilahnya. Bangkit dari keadaan yang lebih baik lagi. Benar. Justru kita memang harus berhati-hati mencarinya bahwa ini. Dan harus ada diskusi, harus ada komunikasi untuk mengatakan bahwa saya tidak mau kekerasan terjadi.
Baik. Jadi harus ada komitmen-komitmen yang dibangun dalam sebuah hubungan. Dan juga diri sendiri Diri ya. sendiri ya, betul. Dan memang ini menjadi salah satu penutup yang mantap ya Kak Hana. Ya. Dengan berbagai macam pembicaraan kita nih Sobat Apik, tidak terasa sudah berada di penghujung Kak Hana. Dan Sobat Apik, terima kasih untuk waktu yang telah kamu sisakan di hari ini untuk menyaksikan podcast bersama Kak Hana terkait kampanye masif kekerasan berbasis gender dan juga seksual. Semoga kamu bisa menyempatkan waktu untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk share podcast ini, apalagi kamu yang sangat berkecimpung dan tertarik dengan berbagai isu gender dan juga kekerasan yang sedang marak terjadi. Dan sampai di situ Sobat Apik, saya Lia dan juga Kak Hana pamit dari kebersamaan kita. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast selanjutnya, podcast yang hebat ya pastinya dari LBH Apik sendiri. Kak Hana, kita harus kasih salam keadilan. Ya. Sobat Apik, Salam keadilan.